Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Minggu 6 Desember 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Pionius Hendy OFM Cup, langsung dari Sydney, Australia. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar Daily Fresh Juice. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Bacaan untuk renungan hari ini diambil dari Injil Markus, bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Marilah kita simak dan refleksikan bersama. Inilah permulaan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Daily Fresh Juice, bagi pengarang Injil Markus, kehadiran Yesus Kristus Sang Mesias merupakan permulaan sejarah yang baru bagi umat manusia. Dengan menampilkan sosok Yohanes Pembaptis sebagai nabi penutup Perjanjian Lama dan pembuka Perjanjian Baru, Markus secara implisit hendak menekankan bahwa the new Exodus, yakni peristiwa keluaran yang baru, sedang terjadi di dalam dunia. Bukan dari perbudakan Firaun, tetapi dari perbudakan dosa. Dengan demikian, Markus hendak menegaskan bahwa Yohanes Pembaptis merupakan nabi yang menjembatani antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekedar info, pada zaman Yohanes Pembaptis, orang-orang Yahudi memang tidak lagi berada di pembuangan Babylon. Namun pada saat itu mereka sedang berada di bawah tekanan dari kekuasaan asing, yakni Kekaisaran Romawi. Berabad-abad lamanya tidak ada nabi yang menyampaikan sabda Allah kepada mereka. Bisa dilihat dari kitab 1 Makabe bab 9 ayat 27. Dengan memahami latar belakang ini, maka tidak mengherankan jika kehadiran Yohanes Pembaptis lengkap dengan kekhasan dalam penampilan maupun pewartaannya bisa menarik banyak orang untuk mengikutinya. Dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem datang kepadanya sambil mengaku dosa dan dibaptis di sungai Yordan. Maka dalam hal ini Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang hebat. Meskipun dia adalah seorang pribadi yang terkenal pada masanya, misi utama Yohanes Pembaptis adalah untuk mempersiapkan
kedatangan seorang yang lebih hebat lagi daripada dirinya, yakni Mesias. Tugas utama Yohanes Pembaptis adalah untuk mempersiapkan sebuah bangunan rohani bagi orang-orang Yahudi pada zamannya lewat pertobatan. Semangat pertobatan inilah yang sanggup mengubah kehidupan mereka dan dengan demikian menyelamatkan mereka. Maka mungkin kita bisa belajar dari seruan Yohanes Pembaptis ini bahwa pembaharuan dalam kehidupan gereja juga hanya mungkin terjadi lewat pertobatan. Pertobatan yang baik memerlukan persiapan yang baik. Ada sebuah pepatah yang berkata, sedia payung sebelum hujan. Pepatah ini berarti bahwa kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, agar jika terjadi sesuatu yang sulit di tengah jalan, kita siap menghadapinya. Advent adalah masa persiapan yang baik, bukan hanya dalam mempersiapkan kemeriahan perayaan Natal, tetapi jauh lebih penting mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi ke dalam hidup kita secara personal. Advent adalah sebuah masa berrahmat untuk mendedikasikan diri kembali kepada Allah. Jika kita membuka hati kita lebar-lebar bagi Allah dan berusaha menghidupi semangat pertobatan, maka Allah akan mentransformasi, akan mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Maka saudara-saudara yang terkasih, yang terpenting dalam masa Advent, yang lebih berharga dalam masa Advent, bukan pertama-tama persiapan fisik, seperti merancang kandang Natal, membuat kue, ataupun berbelanja segala sesuatu yang perlu untuk perayaan Natal. Yang paling penting dan yang paling berharga dalam masa Advent adalah persiapan spiritual, persiapan hati kita untuk menyambut Tuhan Yesus secara personal. Itulah seruan yang digemakan oleh Yohanes Pembaptis pada hari ini ketika dia berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini merupakan seruan perubahan total dalam kehidupan seseorang. Dan ini juga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan personal kita. Semoga dengan persiapan yang baik tahun ini, kehadiran Tuhan di hari Natal nanti akan sungguh-sungguh menjadi kehadiran yang mengubah, yang mentransformasi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan di masyarakat di mana saja kita berada. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita persiapkan diri dengan lebih baik pada tahun ini, dan kita membawa Advent yang lebih bermakna dari tahun-tahun sebelumnya. Tuhan memberkati. Amin.